Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi yang baik, sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Di tengah maraknya isu COVID-19 ini, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang reaksi reduksi dan oksidasi, melanjutkan pembelajaran yang kemarin sempat kita pelajari di kelas begitu ya. Nah, untuk reaksi reduksi dan oksidasi ini Bu Ine mau review dulu dari yang awal kita pelajari. Barangkali teman-teman waktu seminggu kemarin sempat terlupa. Kita akan pelajari mulai dari perkembangan reaksi reduksi dan oksidasi ya. Nah, jadi kemarin sempat kita bahas bahwasanya konsep perkembangan reaksi reduksi dan oksidasi itu ada 3. Pertama, berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen ya. Nah, berdasarkan konsep ini, jadi reduksi itu didefinisikan sebagai reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa ya. Jadi di sini garis bawahnya itu adalah reaksi pelepasan oksigen. Nah, sedangkan untuk oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen. Oke, di sini adalah pelepasan oksigen dan pengikatan oksigen. Nah, contohnya untuk reaksi reduksi ya, di sini ada Fe2O3. Fe2O3 dia bereaksi dengan CO akan menghasilkan Fe. Teman-teman bisa perhatikan di sini dari Fe2O3 menjadi Fe aja. Ya. Artinya apa? Yang terjadi di sini ada pelepasan oksigen yang awalnya itu ada oksigennya menjadi tidak ada oksigennya. Nah, ini adalah peristiwa reduksi. Sedangkan oksidasi yaitu pengikatan oksigen, contohnya adalah oksidasi Fe oleh O2. Ya, kita perhatikan di sini. Awalnya Fe ya, kemudian bereaksi dengan oksigen. Nah, menjadi apa? Menjadi Fe2O3. Nah, jadi dia adalah pengikat oksigen begitu ya. Ini yang teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua itu berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron ya. Oke. Jadi reduksi di sini adalah reaksi pengikatan elektron ya, kebalikannya yang tadi. Contohnya ada Cl2 yang kemudian dia itu harus mengikat 2 elektron menjadi 2 Cl-. Nah, ini ya. Jadi dia mengikat 2 elektron dulu. Kemudian dia menjadi Cl-. Ya, begitu juga dengan Ca2+. Ketika dia mengikat 2 elektron, gitu ya. Nah, dia akan menjadi Ca. Gitu. Awalnya itu dia adalah Ca2+ menjadi Ca. Nah, kemudian oksidasi ya adalah reaksi pelepasan elektron. Contohnya adalah K, untuk menjadi ion K+, dia itu harus melepas 1 elektron. Atau Cu, untuk menjadi Cu2+, dia harus melepas 2 elektron. Nah, ini ya. Oke, jadi salah satu ciri-cirinya kalau reduksi itu elektronnya itu ada di kiri, sedangkan kalau oksidasi itu elektronnya ada di sebelah kanan, gitu ya. Ini Bu Ine review dulu. Dan yang ketiga, teori redoks atau konsep redoks berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Ya. Oke, reduksi di sini adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Ini garis bawahnya ya, penurunan bilangan oksidasi. Ya. Nah, kemudian kalau oksidasi adalah yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Oke ya. Nah, ada 2 istilah penting di sini. Ada istilah reduktor dan juga istilah oksidator. Nah, kalau reduktor, apa itu reduktor? Nah, zat yang mengalami oksidasi ya. Ini Bu Ine bukan tipe ya, tapi memang pengertian dari reduktor itu adalah kebalikannya. Jadi reduktor itu yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator itu yang mengalami reduksi. Nah, ini. Jadi kalau dia itu dikatakan reduktor itu apa sih? Oh, reduktor itu adalah yang mengalami oksidasi gitu.
Kalau oksidator itu apa? Zat yang mengalami reduksi. Ya. Nah, jadi kebalikannya, ya. Oke. Kemudian, nah, untuk bisa memahami lebih lanjut lagi terkait teori yang ketiga ini, kita akan mempelajari bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepas atau menangkap elektron dalam pembentukan suatu senyawa. Ya. Nah, di sini adalah list atau daftar bilangan oksidasi. Pertama adalah unsur bebas, ya. Kalau kemarin Bu Inaya di kelas sempat menjelaskan, unsur bebas itu adalah unsur yang tidak berikatan dengan senyawa atau unsur yang lainnya, alias unsur yang jomblo gitu ya. Nah, atau gas yang bebas gitu ya. Contohnya apa? Ada gas oksigen, gas hidrogen, gas nitrogen, logam Fe atau logam besi aja ya, tanpa berikatan dengan unsur yang lain. Ada Cu atau unsur-unsur yang lainnya yang sifatnya itu dia sendirian, dia tidak berikatan ya dengan unsur yang lainnya. Maka si unsur bebas ini biloxnya itu adalah 0. Biloxnya adalah 0. Kemudian kalau H ya, unsur H dia memiliki bilox plus 1. Kecuali pada senyawa hidrida. Apa itu senyawa hidrida? Senyawa hidrida itu adalah senyawa atau hidrogen yang kemudian dia berikatan dengan logam-logam alkali atau alkali tanah. Contohnya apa? Yang sering keluar itu ada LiH, NaH, dan CaH. Ya, kalau dia hanya berada pada senyawa ini, maka biloxnya itu menjadi -1. Nah, tetapi unsur apa? Senyawa tersebut jarang keluar sih. Jadi di sini Bu Indah sudah memberikan tanda merah ya. Oh, kalau H itu seringnya keluar sebagai +1. Ya. Oke, kalau unsur O itu memiliki bilox -2. Kecuali pada senyawa peroksida. Ya. Nah, contohnya apa? H2O2. Kalau teman-teman memperhatikan pembuatan hand sanitizer itu dia menggunakan H2O2 juga sebagai pembunuh spora gitu ya. Nah, bilangan oksidasi oksigen pada H2O2 atau Na2O2 itu ya, bilox O-nya jadi berapa? -1. Ini cuma pengecualian ya, tapi secara umum biloxnya O berapa? -2 gitu. Oke. Kemudian unsur golongan 1A yang Bu Ine biasanya singkat dengan Lina kawan Robi calon sarjana farmasi. Di dalam senyawa artinya dia tuh nggak sendirian ya. Oh, dia tuh sebagai senyawa. Misalnya apa? NaCl atau KCl, KBr, kemudian LiOH misalnya. Nah, itu kan dia kan nggak sendirian ya. Nah, artinya apa? Nah, artinya dia tuh berikatan menjadi senyawa. Jadi kalau misalnya ada Li, ada Na, ada K, ada Rb, ada Cs, sama ada Fr, berarti biloxnya itu +1. Ya, syaratnya apa? Syaratnya dia nggak jomblo. Gitu ya. Kemudian golongan 2A. Ya, ada bebek mangan cacing seret banget rasa nih. BEMGCASRBARA. Di dalam senyawa, ya, dia berikatan juga berarti dia nggak jomblo. Biloxnya berapa? +2. Oke, nah di sini Bu Ina udah garis bawahi juga, udah kasih tanda merah juga ya. Nah, teman-teman bisa mempelajari itu. Kemudian golongan 7A ada FClBRI. Di dalam senyawa, dia nggak sendirian ya. Nah, artinya wujudnya juga nggak gas. Ya, dia berikatan, misalnya NaCl atau KBr atau Hi gitu ya. Nah, biloxnya berapa? -1. Nah, tapi di situ teman-teman bisa perhatikan di situ Bu Ina memberikan tanda bintang. Apa sih maknanya tanda bintang ini gitu ya? Nah, tanda bintang ini, nah di bawah ada keterangannya tuh. Ada keterangannya ya. Nih. Hanya berlaku jika unsur FClBRI itu di akhir. Contohnya apa? Contohnya NaCl. Nah, ini kan Cl-nya berada di akhir ya.
Nah, kalau dia berada di akhir, maka biloxnya itu adalah min 1. Kalau di tengah berarti nggak berlaku ya ini ya. Contohnya apa? Misalnya H2ClO. Cl-nya di tengah, berarti tidak berlaku untuk bilox min 1 ini. Kemudian bilox unsur bermuatan itu sama dengan muatannya. Contohnya biloxnya si Fe. Nah, Fe ini dia punya muatan, ya. Dia meskipun sendirian tapi dia punya muatan. Muatannya berapa? 3+. Jadi kalau dia punya muatan 3+, biloxnya berapa? Plus 3. Kemudian S2-, ada muatannya nggak? Ada, dia nggak jomblo nih. Ya dia jomblo sih, tapi dia ada muatannya gitu. Jadi berapa biloxnya? Ya min 2 gitu ya, sesuai dengan muatannya. Ya. Nah, adanya aturan ini yang kemudian kita gunakan untuk menentukan bilangan oksidasi. Ya, jadi sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang apa itu reduksi, apa itu oksidasi, kita pelajari dulu bagaimana cara mencari bilangan oksidasi. Nah, contohnya ini tambahan aturan ya, ada tambahan aturan juga. Penentuan bilangan oksidasi. Jika jumlah bilangan oksidasi itu dalam senyawa netral, maka jumlahnya itu 0 ya. Jadi jumlah bilangan oksidasi pada unsur-unsur dalam senyawa netral itu sama dengan 0. Ya. Coba kita pelajari satu persatu dari contohnya ya. Contoh bilox HNO3. Nah, oke, bilox HNO3. HNO3 di situ dia bermuatan atau tidak? HNO3 di sini ada muatannya atau enggak? Enggak ya. Oke, HNO3-nya tidak ada muatannya. Artinya dia tuh netral kalau nggak ada muatannya. Jadi, kalau dia HNO3 itu netral, jadi kita bisa katakan bahwasanya jumlah bilox dari unsur-unsur penyusunnya itu sama dengan 0. Di situ ada unsur apa aja? Ada unsur H, ada H ya, ada N, dan ada O. O-nya ada berapa? 3. Oke, ada H, ada N, dan ada O. O-nya ada sejumlah 3. Jadi, kalau misalnya kita menjumlahkan bilangan oksidasi antara H, N, dan O, ya, nanti akan sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini ya. Oke, di sini bilox H. Kenapa kok ada bilox H? Karena di dalam HNO3 ada H-nya. H-nya ada berapa? 1. Ya udah ditulis bilox H-nya 1 gitu ya. Bilox N-nya ada berapa? 1 juga gitu ya. Nah, jadi di sini bilox N ditambah bilox N. Nah, kemudian ditambah dengan 3 kali bilox O. Kenapa kok kemudian di sini ada 3? Nah, kalau tadi kan nggak perlu dikalikan ya karena jumlahnya tuh 1. Nah, karena kenapa di sini jadi 3 kali bilox O? Karena O-nya itu juga ada 3. Nih, ada 3 ya. Jadi bilox O itu dikalikan dengan 3 karena di dalam senyawanya O-nya ada 3. Kemudian sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena HNO3 itu adalah senyawa yang netral. Ya. Nah, oke. Dari sini kita bisa lanjutkan nih. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Di antara H, N, dan O, biloxnya siapa yang tadi itu sudah ada di dalam aturan atau daftar bilox? Nah, kita perhatikan. Ya, ada H, di sini ada aturannya H nggak? Ada ya. H biloxnya berapa pada umumnya? Plus 1. O juga ada. Berapa biloxnya? Min 2. N ada nggak? Oh, belum. Ya, N belum ada. Ya, kecuali di sini ada N2. Tapi N2 di sini itu adalah gas ya, karena dia itu tidak berikatan dengan unsur yang lainnya. Nah, oke. Jadi kalau N yang N2 yang ini tuh beda sama N yang tadi karena dia itu sifatnya gas, dia tidak berikatan dengan unsur yang lainnya. Oke, jadi kita masukkan unsur H biloxnya plus 1, O biloxnya min 2. Oke. Nah, di sini kita masukkan biloxnya H itu adalah plus 1. Biloxnya N nggak tahu, jadi tulis aja biloxnya N karena kita nggak tahu ya berapa gitu. Kemudian biloxnya O berapa? Min 2. Nah, dikalikan 3. Kenapa dikali 3? Karena O-nya ada 3. Oke. Nah, kita coba hitung nih. Ya. 3 kali min 2 berapa? Min 6 ya. Jadi plus 1 ditambah bilox N ditambah min 6. Ya.
Karena ini ada yang sama-sama bilangan, plus 1 ditambah min 6, dioperasikan dulu. Plus 1 ditambah min 6 berapa? Punya 1, punya utangnya 6 gitu. Jadi kan masih punya utang 5 ya. Jadi plus 1 ditambah min 6 itu min 5. Nah, biloxnya N itu sama dengan plus 5. Oke. Nah, jadi di sini kita tahu, oh, H itu plus 1, N itu nggak tahu, yang kemudian kita ketahui setelah kita cari, O-nya min 2. Nah, kenapa kemudian ada aturan ini? Nah, aturan ini digunakan supaya kita itu bisa mencari bilox dari unsur yang belum ada di dalam aturan yang tadi, aturan bilox ya. Oke, selanjutnya menentukan bilangan oksidasi. Yang kedua ya. Nah, kalau yang tadi kan dalam senyawa netral, kalau yang ini dalam senyawa yang bermuatan. Jumlah bilangan oksidasi pada unsur-unsur dalam senyawa bermuatan sama dengan muatan itu sendiri. Gimana sih cara ngerjainnya gitu ya? Kita lihat contohnya. Bilox pada SO42-. Coba ya, ada unsur S dan ada unsur O. Ya, kita cek yang ada di dalam aturan yang tadi, S ada nggak? Oh, belum ada ya. Oke, belum ada. Kalau ini, kok ini ada? Ya, karena dia ada muatannya. Ya, oke. Tapi kalau secara unsur dia belum ada ya. Yang ada apa? Unsur O. Nah, oke, kita kerjakan sekarang. O kita tahu muatannya. Atau kita tahu biloxnya maksudnya ya. Mohon maaf. Si O kita tahu biloxnya. Berapa biloxnya? Biloxnya adalah min 2. Min 2. Oke, min 2. Biloxnya O tuh min 2. S tahu nggak? Nggak tahu ya. Kita cari berarti. Karena kita nggak tahu berarti kita cari. Oke, biloxnya S ditambah 4 kali biloxnya O. Biloxnya S. S-nya di sini ada 1. Jadi di sini dia ditulis 1 aja, nggak perlu dikalikan. Ya, ditambah 4 kali biloxnya O. Kenapa dikali 4? Karena O-nya ada sejumlah 4. Sama dengan min 2. Kenapa min 2? Karena dia ada muatannya. Nah, kita cek lagi jumlah bilangan oksidasi pada unsur dalam senyawa bermuatan itu sama dengan muatan itu sendiri. Ya, jadi di sini sama dengan min 2. Biloxnya S ditambah 4 kali min 2. Tahu min 2 dari mana? Dari aturan yang tadi ya. Aturannya tadi kan min 2 ya. Oke, jadi 4 kali min 2. Kenapa 4? Karena O-nya ada 4. Gitu ya. Sama dengan min 2. Oke, bilox S ditambah min 8 sama dengan min 2. Jadi biloxnya S sama dengan min 2 ditambah 8. Berarti biloxnya S sama dengan plus 6. Gitu ya. Loh, ini kok jadi pindah? Ya, kan dioperasikan, ya kan? Nah, biloxnya S ditambah min 8 sama dengan min 2. Min 8-nya pindah jadi apa? Jadi plus. Min 2 plus 8 berapa? Plus 6. Jadi biloxnya S itu adalah plus 6 gitu. Oke. Nah, teman-teman bisa kemarin bisa mengerjakan ini ya. Kemarin Bu Ine udah kasih slide-nya, mungkin bisa mengerjakan, tapi Bu Ine kali ini akan menyocokkan ya, bagaimana cara pengerjaannya. Oke, ya, Fe yang ini, oke, Fe, berapa biloxnya? Ada yang udah tahu biloxnya berapa? Oke, biloxnya Fe ini adalah 0. Kenapa kok 0? Kenapa kok 0 aja gitu ya? Karena Fe-nya sendirian. Dia berikatan nggak sama unsur yang lain? Enggak ya. Jadi 0. Ya mohon maaf, 0-nya tidak beraturan ya. Oke, karena ini pakai MOS. Oke, kemudian ada CL2. Dia berapa biloxnya? Apakah min 1? Oh enggak, karena kalau dia itu min 1, dia tuh harus ada di dalam senyawa, sedangkan si Cl2 ini dia tuh nggak berikatan dengan unsur yang lain. Cl di sini dia itu adalah gas Cl2 yang bebas. Jadi berapa biloxnya? Oh, biloxnya sama kayak Fe, 0 juga. Gitu ya. Yang C. Oke, yang C ada Mg sama ada Br2. Oke, Mg itu golongan berapa? Golongan 2A. Nanti dicek lagi ya.
di daftar biloxnya. Apakah benar golongan 2? Ya, oke. Jadi Mg golongan 2, berarti dia biloxnya berapa? Plus 2. Oke, sedangkan Br, karena Br-nya itu ada di akhir ya, cek yang tadi. Nah ini Br itu ada kalau dia di dalam senyawa dan berada di paling akhir atau unsur yang paling belakang gitu ya, biloxnya -1. Yang tadi Mg ya, yang tadi Mg. Nih Mg dia golongan 2A, jadi plus 2. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, jadi si Br ini berapa biloxnya? -1. Udah, -1. Oke, kalau dia keduanya itu udah ada dalam aturan, teman-teman nggak usah ngitung ya, nggak usah ngitung. Kalau udah ada di dalam aturan, kecuali ada yang nggak ada dalam aturan gitu ya. Contohnya yang D ini, yang D Fe itu tidak ada dalam aturan. Kalau dia itu wujudnya senyawa, ya. Kok beda sama yang A? Kalau yang A kan dia nggak ada pasangannya. Tapi kalau yang D itu kan ada pasangannya. Jadi yang D itu Fe-nya kita nggak tahu berapa gitu ya. O-nya berapa? O-nya -2. O-nya -2. Jadi bagaimana cara nyari si Fe? Fe-nya nanti dicari. Oke, Fe-nya nanti dicari. Oke, nah nanti kita akan ada pembahasan tersendiri ya di belakang. Kemudian yang E, kita sekarang memetakan dulu apakah ada di antara beberapa unsur ini yang udah diketahui duluan biloxnya. Yang E, Na, tahu nggak biloxnya Na berapa? Oh, tadi ada ya, tadi ada di slide. Na itu golongan 1A, di dalam senyawa dia itu biloxnya adalah +1. +1. Nah, S tahu nggak? Oh, nggak ada ya. Nanti cek lagi, nggak ada ya. Kalau O ada nggak? Ada. Berapa? -2. Jadi kita kasih dulu -2. Nah, yang F. H berapa H? Mostly atau sebagian besar. H itu sebagai +1. +1. Oke. P tahu nggak? P-nya belum tahu ya. Ini mohon maaf. Ini punya H ya. Ini punya H. Kemudian O-nya berapa? -2. Oke, jadi yang kita cari apa? P ya. Jadi yang D itu kita cari yang Fe, yang E itu kita cari S, yang F kita cari P. Oke. Baik, kita akan bahas soal dari D sampai E ya. Oke, mulai dari yang D terlebih dahulu. Fe2O3 yang kita tahu biloxnya adalah biloxnya unsur oksigen, ada di dalam daftar bilox unsur tadi ya. Oke, nah kemudian kita cek lagi di sini ya. Kalau O tahu, jadi yang kita belum tahu adalah biloxnya si Fe gitu ya. Oke, nah kita cari karena kita nggak tahu biloxnya Fe, kita cari caranya gimana. Diingat tadi bahwasanya jumlah bilox unsur-unsur dalam senyawa netral, ini kan Fe2O3 kan netral ya, tidak ada muatannya, itu sama dengan 0. Nah, jadi jumlahnya biloxnya Fe sama O itu sama dengan 0 karena Fe2O3 itu netral gitu ya. Fe-nya ada berapa? 2. Oh, berarti 2 kali biloxnya Fe. O-nya ada berapa? 3. Berarti 3 kali biloxnya O sama dengan 0. Ya, karena biloxnya Fe ini tidak diketahui atau kita akan cari, maka Bu Hidayah berikan tinta merah di sini ya. 2 kali biloxnya Fe ditambah 3 kali -2. 3 kali -2. Kenapa kok -2? Karena biloxnya O -2. Ya, oke, 3 kali -2 berapa? -6. 2 kali biloxnya Fe ditambah -6 sama dengan 0. 2 kali biloxnya Fe sama dengan +6. Kenapa jadi +6? Karena -2 dipindah ruas dia jadi plus. Oke. Nah, kalau 2 biloxnya Fe +6, kalau 1 bilox Fe berarti berapa? Nah, jadi 2 ini kan pindah ruas. Jadinya bagi ya. Nah, jadi +6 dibagi 2 sama dengan berapa? +3. Nah, jadi ketemulah biloxnya si Fe adalah +3. Oke ya. Nah, sudah ketemu sekarang. Jadi biloxnya Fe itu +3, biloxnya O itu -2 dalam senyawa Fe2O3. Kita cari lagi untuk soal selanjutnya.
Na2S2O3. Oke. Nah, kali ini ada 3 unsur ya. Ada Na, ada S, dan ada O. Nah, kita akan cek sekarang. Yang tadi itu ada di daftar Bilox ya. Itu ada O dulu ya. O populer banget. Biloxnya O berapa? Biloxnya O itu adalah -2. O -2. Ada lagi Na. Na itu kan golongan 1A ya. Nah, dia biloxnya berapa? Dia biloxnya adalah +1. +1. Yang belum diketahui biloxnya siapa? S. Nah, jadi kan kita akan cari biloxnya S. Nah, lagi-lagi coba Bene akan tanya, Na2S2O3 dia netral atau bermuatan? Netral ya, karena tidak ada muatannya. Nah, jadi kita akan cari biloxnya S. Caranya gimana? Berdasarkan ketentuan yang tadi. Jumlah bilox unsur dalam senyawa netral sama dengan 0. Jadi biloxnya Na dijumlah sama S sama O nanti itu sama dengan 0. Ya, kita cari sekarang Na-nya ada berapa? Na-nya di situ ada 2 ya. Na-nya di sini ada 2. 2 kali biloxnya Na ditambah S-nya juga ada 2. 2 kali biloxnya S ditambah O-nya ada berapa? 3. 3 kali biloxnya O ya. Nah, biloxnya Na kan tahu nih +1. Jadi 2 kali +1 ditambah 2 kali biloxnya S ditambah 3 kali -2. -2 dari mana? Biloxnya O gitu ya. 2 kali +1 itu kan +2 ditambah 2 kali biloxnya S. Ini ditulisnya tetap ya, karena biloxnya S tidak diketahui. Ditambah -6. -6 didapat dari 3 kali -2. Oke ya. Nah, karena +2 sama -6 itu bisa dioperasikan, nah kita dekatkan dulu dia, dioperasikan dulu. +2 ditambah -6 berapa? -4. Ya, jadi 2 kali biloxnya S ditambah -4 sama dengan 0. Kira-kira berapa biloxnya S? Nah, kita -4-nya ini tuh dipindah ruas dulu. Ya, karena dipindah ruas, jadi dia itu berubah menjadi plus atau positif ya. Nah, jadi 2 kali biloxnya S itu sama dengan +4. Nah, kalau 2 biloxnya S itu +4, kira-kira 1 biloxnya S gimana cara nyarinya? Nah, 2 ini dipindah ruas kan? Jadi pembagi. Nah, jadi +4 dibagi 2. Berapa? +2. Jadi biloxnya S adalah +2 gitu. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, HPO32-. Oke, coba perhatikan. Apakah ini netral ataukah bermuatan? Bermuatan ya. Di sini ada -2-nya. Oke, nah kita cari sekarang yang sudah ada ketentuan biloxnya yang mana? Apakah H sudah? Sudah ya. Nah, berapa biloxnya H? Biloxnya H itu +1. +1 dalam senyawa ya. Biloxnya H dalam senyawa itu +1. Kemudian ada lagi O. O biloxnya O berapa? -2. Biloxnya O di dalam senyawa itu adalah -2. Oke. Yang nggak tahu siapa P ya. Yang P kita belum tahu nih, jadi kita cari yang P. Nah, karena ini bermuatan, jadi jumlah bilox unsur-unsur pada senyawa bermuatan dia sama dengan muatannya. Jadi kalau biloxnya H ditambah sama biloxnya P ditambah sama biloxnya O, dia itu akan sama dengan muatannya. Berapa muatannya? -2. Min ini jadi -2 ini ya. Biloxnya H berapa? +1. Biloxnya P kita nggak tahu, jadi tetap ditulis bilox P gitu ya. Nah, kemudian biloxnya O itu kan -2. Nah, sedangkan O jumlahnya ada 3 nih. 3. Jadi 3 kali -2. Ya. Nah, +1 ditambah bilox P ditambah -6. Jadi dapat dari 3 kali -2. Ya. Nah, karena +1 sama -6 bisa dioperasikan, nah kita dekatkan dulu. Didekatkan, dioperasikan dulu. +1 ditambah -6 berapa? -5. Ya. Nah, ini -2-nya tetap ya, karena ini kan sama dengan -2. Oke, jadi bilox P ditambah -5 sama dengan -2. Ya, berapa bilox P? Nah, -5-nya ini kan harus dipindah ruas ya. Bilox P sama dengan -2 ditambah 5. Jadi biloxnya P sama dengan +3. Oke, jadi kita tahu biloxnya H +1, P-nya udah ketemu +3, dan biloxnya O -2. Oke, silahkan teman-teman cocokkan dengan yang teman-teman sudah kerjakan kemarin ya.